Tersangka pembunuhan dan mutilasi, Alfi Maulana, 24 tahun, memiliki riwayat pernah bekerja sebagai tukang jagal. Keahliannya menjadi jagal ini disalahgunakan dalam melakukan perbuatannya, yakni memutilasi tubuh korban menjadi ratusan potongan kecil, bahkan menyayat hingga menguliti daging dan tulang yang sebagian besar dibuang di dua lokasi jurang di tepi Jalan Raya Pacet, Cangar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jati, Muhammad Romadhoni. Rekan Romadhoni, silakan laporan Anda. Baik, rekan Alinda. Misteri potongan tubuh yang dibuang di tepi jurang Jalan Raya Pacet Cangar akhirnya terbongkar. Polisi Satreskrim Polres Mojokerto berhasil mengungkap identitas korban yang merujuk pada penangkapan tersangka Alfi yang merupakan kekasih dari korban. Polisi menangkap tersangka di sebuah rumah kos di Lakasantri, Kota Surabaya pada tanggal 7 atau pada hari Minggu sekitar jam 1 dini hari. Dari penuturan Kapolres Mojokerto, AKBP Ikram Kusnanto mengatakan pelaku memiliki keahlian atau pernah bekerja sebagai tukang jagal panggilan yang dibutuhkan setiap kali ada momen-momen tertentu. Dari hasil penyidikan, tersangka juga mengaku pernah beberapa kali bekerja sebagai tukang jagal hewan yang patut diduga hal itu disalahgunakan dan eh, menjadi alasan pelaku untuk melakukan perbuatan keji terhadap korban bernama, bernama TAS, wanita usia 25 tahun, asal Desa Made, Kecamatan Kabupaten Lamongan. Dari kasus kejahatan pembunuhan disertai mutilasi ini, tersangka Alfi mengaku bahwa dirinya menyimpan dendam terhadap korban dan atas motif kejahatan ini tersangka Alfi mengaku mendapat perlakuan yang kurang mengenakan selama berpacaran dengan korban semenjak kuliah di Universitas Trunojoyo Madura 4 sampai 5 tahun, dan dikatakan pelaku korban memiliki sifat yang marah berlebihan atau temperamental sehingga seringkali eh, keduanya cekcok. Seperti yang diketahui, antara tersangka Alfi dan korban TAS ini menjalin hubungan asmara semenjak kuliah selama 4 sampai 5 tahun, dan setelah lulus kuliah keduanya memutuskan untuk tinggal bersama di sebuah rumah kos di daerah Lakasantri, Surabaya. Dari pengakuan tersangka juga, dirinya nekat melakukan aksi keji itu karena dipicu rasa emosi yang berlebihan. Puncaknya adalah tersangka ditutup di kos oleh korban selama 1 jam pada hari Minggu sekitar tanggal 31 Agustus pada waktu sekitar jam 2 dini hari, dan tersangka ini langsung menuju dapur mengambil pisau dan menusuk leher korban hingga meninggal dan melakukan aksi keji itu di kamar mandi. Tersangka Alwi juga mengaku setelah melakukan aksi keji itu membuang puluhan potongan tubuh korban di 2 titik di wilayah Pacet Selatan atau di Jalan Raya Pacet Cangar menggunakan tas warna merah dan mengendarai sepeda motor NMAX warna putih eh, pada waktu itu juga sekitar pukul setengah 6. Dari kejahatan ini pelaku juga eh, saat melakukan aksinya pelaku juga mengaku tidak berpikir hal sejauh itu. Dia dirasuki amarah yang
sangat berlebihan sehingga tega melakukan perbuatan sadis terhadap kekasihnya tersebut. Atas perbuatan ini, polisi menjerat tersangka menggunakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana untuk hukuman maksimal minimal seumur hidup. Demikian rekan Alinda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Romadhoni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Saya memuncak, Mas. Kenapa? Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Masalahnya apa? Masalahnya. Pemicunya apa, Mas? Pemicunya karena saya dikunci dari dalam, Mas. Apa tiap hari kayak gitu dikunci atau ada masalah lain, Mas? Ada banyak masalah lain, Mas. Apa? Misalnya apa? Puncaknya karena dikunci dari dalam ini, Mas. Tuntutan ekonomi atau gimana masalah sebelumnya, Mas? Banyak masalah, Mas. Kemudian anaknya sering temperamen atas masalah kecil, Mas. Kenapa nggak diputus aja gitu? Apa kok tega? Ya susah, Mas. Masalah yang dibaca di mana aja, Mas? Dibuangnya, Mas. Untuk potongannya, Mas. Dari 2 titik, Mas. Yang mana tentunya? Mas Alfi, kenapa tega? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya naik darah, emosi, kemudian ngeblank. Nyesal enggak, Mas? Sangat menyesal, Mas. Kan sebuah rilis terkait dengan pengungkapan perkara dengan persangkaan pasal 340 dan atau 338 yang diawali dari penemuan oleh seorang warga berinisial S di wilayah Pacet yang menemukan potongan kaki sebelah kiri. Saya ulangi, potongan telapak kaki sebelah kiri. Pada suatu peristiwa, tepatnya di Pacet Utara, di jurang tepi jalan raya, jalan jalur Pacet menuju ke arah Batu, ditemukan salah satu potongan tubuh berupa telapak kaki sebelah kiri oleh seseorang dengan inisial S. Kemudian dilaporkan ke Polsek Pacet. Kemudian Polsek Pacet melaporkan kepada saya dan kami melaksanakan investigasi segera dengan mengumpulkan tim dan menuju ke TKP. Sesampainya kita di TKP, rekan-rekan sekalian, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.